Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan akan kembali kita sapa Pak Nurdin Halid yang berada di Nusa Dua Bali. Pak Nurdin, tadi dalam perbincangan kami dengan Pak Hajrianto, salah satu usulannya adalah mungkin tidak kemudian digelarnya Munas yang sifatnya kompromi seperti itu agar kemudian Munas Bali ini dan kemudian adanya rencana Munas pada Januari nanti itu tidak akan kemudian berdampak pada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar. Pandangan Pak Hajrianto itu sangat bagus ya, tetapi perlu dipahami bahwa kemarin sebetulnya sudah ada komunikasi politik yang dimediasi oleh Ketua Dewan Pertimbangan dengan pihak Pak Agung Laksono, tapi setahu saya memang tidak ada titik temu. Karena yang sebetulnya terjadi bukan perpecahan itu Partai Golkar, karena tidak ada masalah antara DPP dengan DPD 1 dengan DPD 2 se-Indonesia, dan juga Ormas tidak ada masalah. Yang ada adalah segelintir oknum pengurus partai DPP Partai Golkar itu tidak puas dengan keputusan Rapimnas sehingga mereka secara pribadi memaksakan kehendak. Inilah yang susah sekali dipertemukan karena tidak mau mengakui prosesi pengambilan keputusan sesuai dengan hierarki organisasi yang ada dalam Partai Golkar. Jadi rekonsiliasi itu sangat bagus, tetapi rekonsiliasi dalam konteks aturan, dalam konteks konstitusi partai, anggaran dasar anggota. Dan yang paling penting adalah bahwa seluruh komponen partai harus taat asas. Artinya, sebelum pengambilan keputusan boleh saja kita berbeda pendapat, boleh kita tidak setuju, tapi begitu partai sudah mengambil keputusan, seharusnya seluruh fungsionaris partai itu harus taat terhadap keputusan partai. Oleh karena itu, pasca Munas ini pun sangat terbuka ruang untuk ada diskusi, ada dialog, ada pertemuan dengan pihak-pihak yang menamakan dirinya atau pihak-pihak yang saya katakan yaitu yang tidak puas dengan keputusan Rapimnas maupun nanti dengan keputusan Munas. Dan ini sebetulnya bukan karakter Partai Golkar ya. Dan menjadi persoalan ada pemaksaan kehendak dari segelintir oknum yang tidak mau patuh terhadap keputusan Rapimnas. Jadi itu yang terjadi dan alhamdulillah di Hotel Westin ini di tempat acara akan berlangsung, suasananya sangat kondusif, sangat bagus. Sekalipun ada upaya-upaya dari oknum-oknum tertentu hendak merusak acara ini, tapi alhamdulillah saya sebagai ketua steering komite memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak keamanan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Karena itu sahabat-sahabat saya yang hendak mengganggu, tolonglah urungkan niatnya untuk tidak menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan. Negara kita negara hukum, negara kita negara demokrasi. Mari kita berdemokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karakteristik serta asas Partai Golkar. Terima kasih. Baik, Pak Nurdin, ini terkait menjelang Munas, apakah betul ada kemudian pemecatan terhadap beberapa ketua DPD kabupaten kota ataupun kota yang dipecat oleh ketua DPD provinsi karena kemudian menentang pencalonan dari Ketua Umum Abu Rizal Bakri? Sampai detik ini perlu saya sampaikan dengan tegas bahwa sejak awal September atau akhir Agustus saya dipercayakan menjadi ketua organisasi dan daerah, belum ada satupun ketua Partai Golkar di seluruh Indonesia yang dipecat karena tidak mendukung Pak RW, sama sekali tidak ada. Tidak ada hubungannya dengan musyawarah nasional. Itu saya jamin. Dan kalau ada ketua DPD yang mengatakan dia dipecat, mulai dari Agustus ketika saya menjadi ketua Orda, datangkan ke saya akan direhabilitasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Oke, bagaimana kekhawatiran mengenai money politik? Tolong dikonfirmasi apakah betul ada imbalan uang muka sebesar 250 juta rupiah untuk DPD 1 dan 25 juta rupiah untuk DPD 2, Pak Nurdin? Saya yakin itu isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang justru melakukan money politik. Saya tahu yang mereka-mereka itu telah mungkin 3, 4 bulan, 5 bulan itu telah turun ke daerah. Dan mungkin itulah yang melakukan money politik, kemudian memberikan isu kepada kami. Itu adalah biasa dalam sebuah peristiwa demokrasi, dalam sebuah kompetisi politik. Itu pasti ada isu-isu, seperti juga kalau pilkada, pilpres, dan sebagainya, ada isu-isu money politik. Itu juga yang menimpa hampir seluruh partai politik yang melakukan musyawarah nasional. Itu hal biasa, tapi yang pasti bahwa di tubuh Partai Golkar, khususnya di saya sebagai ketua steering, saya menjamin bahwa itu tidak ada seperti yang disukan 250 juta seperti yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih ya. Saya mohon maaf karena sekarang saya harus memeriksa acara dulu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nurdin Halid, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Ya, kita ke Pak Hajrianto terlebih dahulu. Bagaimana langsung saja tanggapan dari tadi, mungkin ketegasan dari Pak Nurdin mengatakan tidak ada yang dipecat, kemudian tidak ada money politik seperti itu. Ya, tentu itu sesuatu yang menggembirakan ya kalau betul terjadi ya.
Informasi yang Anda dapatkan? Saya tidak biasa, karena saya orang yang tidak biasa melakukan hal-hal seperti itu, maka saya juga tidak pernah mendengar ada perilaku-perilaku politik seperti itu. Bahwa ada banyak orang yang menyampaikan informasi kepada saya, oleh karena tidak ada bukti-bukti, ya saya tidak bisa mengatakannya. Yang penting adalah bahwa saya menyatakan mundur dari DPP Partai Golkar dan juga dari Presidium, karena memang dari awal saya tidak pernah terlibat dalam pembicaraan dalam di antara teman-teman itu ketika akan membentuk Presidium. Saya banyak berkomunikasi dan berinteraksi politik dengan mereka, tetapi ketika pembahasan tentang Presidium saya tidak pernah ikut dan tidak pernah tahu ada rencana seperti itu. Maka tidak mungkin saya ikut sebagai sebuah anggota dari sebuah badan yang saya tidak ikut membahasnya. Nah, maka ketika saya mundur dari dua posisi itu lebih karena pertama saya tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam pusaran konflik dan perpecahan itu. Yang kedua, saya berharap posisi saya bisa berada pada posisi yang netral, oleh karena keduanya itu teman-teman saya yang begitu lama berada di Partai Golkar. Maka saya selalu menyuarakan rekonsiliasi, kompromi, konsensus. Mumpung perpecahan ini masih dalam posisi yang mudah untuk diselesaikan. Karena dikatakan masih terjadi di elit partai. Masih di tingkat elit partai, belum sampai ke bawah. Dan saya senang sekali kemudian ketika Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, One Team, melakukan langkah-langkah berkomunikasi dengan berbagai pihak dan mengupayakannya. Tentu saya agak kecewa kalau kemudian ternyata apa yang diupayakan itu tidak berhasil. Baik, kita ke Pak Indria. Pak Indria, ini sebetulnya mengenai dinamika yang terjadi di tubuh internal Partai Golkar bukan hal yang baru, sering kemudian terjadi dan mewarnai sepanjang sejarah perjalanan Partai Golkar. Tapi untuk kali ini, apa menurut Anda yang menjadikan ini sedikit lebih mungkin mencuri perhatian masyarakat karena nampaknya ketegangan di antara kedua kubu ini makin meruncing seperti itu? Ya, saya kira ada faktor internal dan eksternal ya yang mengakibatkan dinamika memprihatinkan seperti itu. Paling tidak buat saya memprihatinkan karena saya melihat Golkar dari dulu memang sebuah partai yang sangat beragam ya, jadi penuh dengan faksionalisme di dalamnya di masa lalu. Tapi di masa lalu kan ada faktor Soeharto yang sangat dominan dan setelah itu memang seolah-olah muncul fragmentasi kekuasaan di mana-mana sehingga menimbulkan suasana yang selalu menuntut adanya balance of power gitu di dalam itu membina partai, sehingga tidak boleh ada fenomena yang bisa dianggap sebagai bentuk monopoli interpretasi, monopoli penyelenggaraan Golkar dan seterusnya. Saya melihatnya begitu. Jadi ada monopoli. Padahal Golkar kan sangat majemuk. Jadi kalau sejak awal kemajemukan itu dihargai, mungkin tidak muncul ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, penggunaan massa untuk meniadakan kelompok lawan ini sesuatu yang juga baru. Jadi faktor internalnya adalah menurut saya karena ya sebetulnya ada penilaian bahwa Golkar sekarang ini perlu melakukan terobosan-terobosan ke depan. Setelah sekian kali pemilu, kok suaranya cenderung menurun gitu ya. Kemudian di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri juga tidak berhasil untuk memperjuangkan calon presidennya sendiri gitu. Bahkan untuk wakil presiden juga tidak bisa. Jadi harus ada pengakuan objektif tentang itu di dalam. Tapi dari luar ini karena ada faktor saya kira polarisasi kekuatan
kekuatan yang ada di sistem kepolitikan kita sekarang antara mereka yang masuk di dalam koalisi Merah Putih dengan koalisi Indonesia Hebat itu. Suka tidak suka masih ada pengaruhnya ke sana, sehingga ada kecurigaan selalu dari pihak yang mengatakan nasib koalisi Merah Putih ditentukan oleh Golkar. Golkar pemegang kartu truf. Tetapi ada yang mengatakan tidak. Golkar punya peran sejarah yang memang ada di dalam bagian dari yang memerintah. Nah, sebetulnya kemenangan Jokowi ini kan masih juga dianggap sebagai ya mungkin keberuntungan, belum menang mutlak gitu kan. Jadi ada kekuatan lain yang terus berusaha agar Golkar menjadi leader di situ. Nah, gitu. baik Pak Indra dan juga Pak Hajrianto, kita akan membahas lebih lanjut mengenai polarisasi kekuatan dan memang efek yang terhadap tubuh Golkar sendiri seperti itu. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.